Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, Tuhan. Kau kekuatan hidupku, Yesus. Haleluya, Kau perisai dalam hidupku, Yesus. Kau kekuatanku, pengharapanku, Tuhan Yesus. Karena ada tangan-Mu yang menguatkanku, yang menopang hidupku, Tuhan. Kau tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Ada tangan-Mu, Tuhan, yang menopangku, yang menguatkanku. Ku takkan goyah, oh.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita. Tanda kita berserah kepada Dia, sebab Dialah kekuatan dalam hidup kita. Dia yang akan menopang segala kebutuhan kita. Dia yang akan menopang hidup kita. Walaupun badai menerpa dalam hidup kita, tetapi tetaplah percaya dan yakin bahwa ada tangan Tuhan yang selalu siap untuk menopang kita. Mari dengan iman percaya kita, saya ajak untuk kita menyanyi bersama-sama. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Selamat berjumpa kembali di hari yang baru. Kita sudah 2 hari menginjakkan kaki kita di bulan yang baru, ya. Dan saya percaya bulan Mei ini Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Ya, mari kita sama-sama mau merenungkan firman. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 18, 19, 2 ayat itu dulu. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Firman Tuhan berkata,
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sampai di sini dulu. Saudara, baru beberapa minggu kita merayakan Paskah. Kita harus selalu ingat, setiap kita membuka mata, setiap kita bangun pagi, kita ini sudah ditebus. Artinya, kita bukan lagi orang yang sedang dijajah. Bukan lagi orang yang tidak punya kemerdekaan. Tapi kita sudah dimerdekakan. Kita bukan lagi diperbudak. Kita bukan lagi tidak punya hak. Kita bukan lagi orang-orang yang seperti dibelenggu atau dirantai. Tetapi saudara dan saya sudah ditebus. Dari apa? Dari cara hidup yang sia-sia. Sebelum kita ditebus, saya boleh katakan apapun yang kita lakukan sia-sia. Apapun usaha yang mau kita lakukan sia-sia. Tapi di sisi yang lain, ada orang yang tidak sadar bahwa mereka sudah ditebus. Cara hidupnya tidak menghargai penebusan itu. Seolah-olah hidupnya itu sia-sia sehingga tidak maksimal. Apa yang bisa dia lakukan untuk Tuhan tidak dia lakukan. Ke gereja ogah-ogahan, ibadah tidak sungguh-sungguh, apalagi yang terlibat dalam pelayanan juga setengah hati. Tapi kita harus ingat, kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Apa maksudnya cara hidup yang sia-sia? Kalau orang yang sadar bahwa hidupnya tidak akan bisa menghasilkan apa-apa, dia tidak akan jadi orang yang produktif. Cara berpikirnya pun pasti tidak akan positif. Pasti cara berpikirnya adalah menyerah. Tetapi kalau orang-orang yang sadar bahwa hidupnya tidak sia-sia dan bahwa apapun yang dia kerjakan, itu dilihat oleh Tuhan dan Tuhan menghargainya. Maka cara berpikirnya adalah cara berpikir yang bukan pesimis, tapi optimis. Dan cara hidupnya adalah cara hidup yang produktif. Apa yang bisa aku lakukan hari ini yang mempermuliakan nama Tuhan? Mungkin belum maksimal, mungkin belum sempurna, tapi paling tidak aku bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mungkin hari ini aku belum bisa berkhotbah, tapi aku bisa tidak mengumpat saudaraku. Lakukan itu, karena itu tidak sia-sia. Dicatat oleh malaikat di surga, hari ini berhasil tidak mengumpat. Mungkin hari ini saudara banyak beban sehingga otak itu toksik, penuh dengan racun. Hati itu penuh dengan racun. Sehingga kalau perbendaharaan racun dalam tanda kutipnya tinggi, setiap memperkatakan apapun itu toksik, beracun. Tapi saudara berhasil menahan mulut saudara untuk tidak bicara hal yang sembarangan. Itu sebuah tindakan yang sadar bahwa hidupnya gak sia-sia. Tapi kalau orang yang tidak sadar bahwa hidupnya itu tidak sia-sia, buka mulut seenaknya sendiri. Ngomong-ngomong yang gak jelas. Ngomong-ngomong yang merendahkan orang lain. Berbicara hal-hal yang tidak sesuai firman, apalagi tentang dirinya. Mungkin memperkatakan, wah saya tidak punya pengharapan lah. Hidup saya berakhir lah.
Tuhan gak sayang sama saya. Itu adalah cara berpikir dari orang-orang yang tidak sadar, tidak tahu bahwa saudara sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Memang mungkin secara genealogi kita tidak bersentuhan langsung dengan orang-orang Yahudi di sana. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga mewarisi status sebagai anak-anak Allah. Karena siapa yang percaya pada Allah adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu sebagai anak-anak Allah, mari kita sadar, kita bukan ditebus dengan barang yang fana, juga bukan dengan barang yang berharga yang hari ini sedang melambung tinggi ya, emas ya, perak. Tapi ditebusnya dengan sesuatu yang dunia tidak bisa sediakan, yang dunia tidak bisa siapkan. Ditebus oleh sesuatu yang surgawi, darah Yesus. Darah yang bukan cuma mahal, tapi tak ternilai. Ketika kita sadar, kita tidak lagi look down on us. Kita tidak lagi melihat hidup kita sangat rendah. Dan itu juga menjadi pelindung bagi kita supaya kita tidak lihat hidup kita sangat tinggi. Enggak. Tapi semua karena Yesus, semua karena darahnya. Sehingga jiwa kita selamat, jiwa kita tidak tersesat. Oleh karena itu, mari kita yang tidak sempurna ini, kita belajar untuk hidup sungguh-sungguh. Pak, tapi saya ini orangnya terbiasa. Kalau bahasa Prancisnya itu lambe saya ini dol, Pak. Minta sebuah pengertian, minta urapan yang baru. Bahwa kita ini sudah ditebus. Termasuk lambe yang dol itu sudah ditebus. Sehingga lambe yang dol itu dijahit. Tidak lagi ngomong-ngomong hal yang sembarangan. Apalagi ada agen-agen rahasia. Apa itu agen rahasia? Agen-agen yang menyebarkan kabar-kabar yang sudah terpelintir. Tidak ada lagi. Tapi kita semua hidup cuma memandang Yesus. Kita hidup cuma ingin mempermuliakan nama Tuhan. Tidak ingin merendahkan orang yang lain. Saya yakin kita sendiri gak sadar betapa kadang-kadang apa yang kita katakan itu membuat orang lain kepahitan dengan kita. Makanya, kalau orang yang sadar bahwa hidupnya ditebus, minta setiap hari pimpinan Roh Kudus. Sehingga hidupnya tidak sia-sia. Hidupnya itu ada artinya. Bukan sia-sia. Firman Tuhan yang menghimbau kita. Bahwa mari sadar bahwa kita sudah ditebus. Artinya status kita sudah beda. Jangan punya pola pikir budak selamanya. Bahwa apapun yang Anda lakukan gak akan berarti, enggak. Saudara sudah ditebus, artinya whatever you do, whatever you say, it matters. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara katakan, itu ada artinya semua di hadapan Tuhan. Dan mari kita menabung hal-hal yang baik. Memperkatakan firman, menguatkan orang lain, ya, melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan malah menyakiti orang. Ngomong yang gak jelas. Bertobat. Saya juga harus bertobat. Semua kita harus bertobat. Karena kita gak ada yang sempurna. Orang yang sadar bahwa dia adalah orang yang sudah ditebus. Cara hidupnya berbeda. Tidak lagi suka omong-omong di belakang. Tidak lagi dipakai iblis.
Ya. Udah apa-apa saya ngomong seperti ini hak saya atau usaha saya tetap diberkati. Ya, belum bangkrut, belum hancur. Karena iblis itu selalu licik. Dia mungkin tidak pukul dengan keras tapi perlahan-lahan sehingga gak kelihatan. Oleh karena itu mari kita sadar diri. Kita ini orang-orang yang sudah ditebus. Mari tinggalkan cara hidup yang sia-sia. Dan mari hidup mempermuliakan nama Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur untuk hari yang baru. Bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman Tuhan. Biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sehat diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.